Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Mulai. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sudah membaca doa. Ibu rasa kelas kita sudah bersih. Baju juga sudah rapi. Bagaimana puasa hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga kedepannya bisa lebih kuat lagi puasanya ya. Amin. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu rasa semuanya sudah cukup ya? Kita tinggal mulai aja pembelajaran pada hari ini ya. Nah, kita sekarang akan pelajari tentang sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Jejak Peradaban Dinasti Abbasiyah. Keruntuhan Dinasti Abbasiyah ini, keruntuhan Dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama dari dinasti ini adalah A.S. Safa bin Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentan waktu yang panjang, dari tahun 132 sampai 750 Masehi sampai dengan 656 Hijrah dan 650 Hijriah. Dari 37 khalifah dinasti Bani Abbasiyah terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal, di antaranya Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun. Al-Mansur merupakan khalifah kedua, merupakan khalifah yang menetapkan dasar-dasar pemerintahan Daulat bin Abbas. Masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur merupakan masa awal perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan cikal bakal perkembangan kejayaan Abbasiyah di masa pemerintahan setelahnya. Kota Baghdad yang dibangun menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah dan selain merupakan pusat perdagangan juga kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baghdad dianggap sebagai kota terpenting di dunia dan menjadi salah satu pusat perdamaian dunia. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun, peradaban Islam mencapai masa keemasan. Kebudayaan India dan Yunani juga telah memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan kebudayaan Islam. Kota-kota Jundisapur, Haran, dan Iskandaria adalah pusat-pusat perdamaian Yunani sebelum Islam. Nah, setelah Islam datang, tradisi keilmuan Yunani terjaga bahkan mengalami perkembangan yang semakin pesat. Beberapa sastra dan budayawan yang muncul pada masa itu adalah Ibnu Maskawai dan Al-Kindi. Pada zaman Khalifah Al-Mansur, Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai pengusaha adil dan bijaksana serta memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dukungan dan kegigihan mereka dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Ada, Bu. Ya, tanyakan. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun berapa, Bu? Nah, keruntuhan kan ada tadi di awal itu pada keruntuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Menjadi tonggak awal berdirinya kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah pertama dari dinasti ini adalah Abdul As Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, apalagi coba siapa yang ingin bertanya lagi? Lagi, Bu. Ya, terus? Dari 37 khalifah dinasti Bani Abbasiyah terdapat beberapa orang yang terkenal. Apa saja, Bu? Maksudnya di antaranya siapa saja gitu ya? Iya, Bu. Yang di antaranya itu adalah Abu Ja'far Al-Mansur ya. Iya, Bu. Ingat, dan Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun. Nah, kalian tulis ya yang penting-penting itu ya, biar nanti ketika ulangan kalian dapat bisa mengisinya dengan baik dan benar ya. Iya, Bu. Apa ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada lagi ya. Iya, Bu. Sekarang gantian ya, Ibu yang akan memberikan kalian soal. Iya, Bu. Baiklah, Ibu akan mendetainya, membacakannya, terus kalian tulis ya. Iya, Bu. Soal yang pertama, pendiri dinasti Bani Abbasiyah adalah sudah? Sudah, Bu. Terus yang kedua, Abu Muslim bertugas menjadi propagandis di wilayah. Sudah? Sudah, Bu. Terus yang ketiga, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah adalah. Sudah, Bu. Sudah ya? Baiklah, sudah selesai belum? Belum, Bu. Ya, kerjakan dulu ya. Iya, Bu. Kerjakan yang benar ya. Yang Ya, tadi Bu. sudah Ibu jelaskan ya. Iya, Bu. Sudah belum? Bentar lagi, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baiklah. Coba bacakan lagi tadi soalnya. Pendiri dinasti Bani Abbasiyah adalah Abdullah bin Abbas. Ya, benar sekali. Jadi pendiri dinasti Bani Abbasiyah itu adalah Abdullah bin Abbas. Ya. Terus yang kedua, Abu Muslim bertugas menjadi propagandis di wilayah Khurasan atau Persia. ya benar. Jadi Abu Muslim bertugas menjadi propagandis di wilayah Khurasan atau Persia. Ya, Persia benar. Terus coba yang ketiga, yang terakhir. Pusat pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah adalah Baghdad. Ya, pusat pemerintahannya itu di dinasti Abbasiyah adalah Baghdad. Benar sekali. Ingat ya. Ingat-ingat lagi ya soalnya, nanti Ibu akan memberikan kalian PR. Ya, Bu. Ibu rasa kalian juga sudah paham. Ibu akan, mari kita rangkum bersama ya. Ya, Bu. Apa-apa saja tadi. Tunggu dulu. Nah, jadi keruntuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Dan itu menjadi tonggak awal berdirinya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi khalifah pertama dari dinasti ini adalah yang bernama Abdullah As-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jadi kenapa ini dinamakan dinasti Abbasiyah? Karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW.
Jadi di masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentan waktu yang sangat panjang. Saking panjang itu dari tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Dan juga sampai dengan 656 Hijriah. Nah, dari tadi itu, dari 37 khalifah dinasti Bani Abbasiyah ini juga terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal di antaranya itu yang bernama, di antaranya itu adalah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Terus yang kedua Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Yang ketiga Al-Ma'mun ya. Jadi ada tiga khalifah yang terkenal pada masa itu. Terus Al-Mansur merupakan khalifah kedua. Nah, merupakan khalifah yang menetapkan dasar-dasar pemerintahan daulat Bani Abbas. Masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur merupakan masa awal perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan cikal bakal perkembangan kejayaan Abbasiyah di masa pemerintahan setelahnya. Nah, di kota Baghdad tadi yang dibangun menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah, dan selain merupakan pusat perdagangan juga kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baghdad itu dianggap sebagai kota terpenting di dunia dan menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Nah, kan terus pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun tadi, peradaban Islam itu mencapai masa keemasan. Kebudayaan India dan Yunani juga telah memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan kebudayaan Islam. Kota-kota Jundispur, Haran dan Iskandaria adalah pusat-pusat peradaban Yunani sebelum Islam. Setelah Islam datang, tradisi keilmuan Yunani terjaga bahkan mengalami perkembangan yang semakin pesat. Beberapa sastrawan dan budayawan yang muncul pada masa itu nih adalah Ibnu Maskawi dan Al-Kindi. Jadi beberapa sastrawan dan budayawan yang muncul pada masa itu tuh adalah Ibnu Maskawi dan Al-Kindi. Nah, pada zaman Khalifah Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai pengusaha adil dan bijaksana serta memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Didukung juga oleh kegigihan mereka dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahannya. Nah, Ibu rasa juga sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini, dan Ibu rasa juga sudah memahami yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, nanti sebelum kita melakukan pembelajaran lagi, alangkah lebih baiknya kalian membaca dulu ya sebelum kita pelajari agar pas Ibu jelaskan lagi tuh lebih masuk lagi ke dalam pikiran kita ya. Ya, Bu. Bisa lebih masuk lagi pas waktu pembelajaran dan bisa selalu mengingat pembelajarannya juga ya. Ya, Bu. Jadi enak pas waktu ulangan jadi kalian tuh ada ingat gitu walaupun ada yang kalian lupakan ya. Ya, Bu. Nah, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.